terutama bagi mereka yang masih kesulitan cara membuat ayam itu menjadi gemuk. Pasti mereka penasaran, pengen tahu obat apa yang bisa membuat ayam jadi gemuk. Oke, kita akan bongkar semuanya obat apa yang bisa membuat ayam itu lebih cepat gemuk. Kami sudah mencarinya teman-teman dan menemukan satu yang sangat ampuh untuk meningkatkan bobot ayam. Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Materi pembahasan kita kali ini sangat menarik teman-teman, yaitu tentang obat penggemuk ayam. Obat apa yang paling bagus? Jadi buat teman-teman yang mengalami kesulitan untuk mengejar target bobot ayam, mungkin ada baiknya teman-teman terus ikuti video ini. Semoga nantinya tidak ada informasi yang terlewat sehingga teman-teman tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan sharing-sharingnya, bagi yang belum subscribe, mending langsung aja subscribe channel Peternak Sultan, karena kami akan terus membagikan video-video menarik seputar ternak ayam. Jadi kalau teman-teman tidak subscribe, nanti takutnya saat kami upload video-video terbaru, teman-teman malah ketinggalan info. Akhirnya teman-teman menyesal, bersedih, sakit hati. Makanya sebelum terlambat, langsung saja subscribe channel ini, kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, bagi teman-teman yang masih percaya tentang obat penambah bobot ayam, sebaiknya jangan lagi terlalu percaya. Karena biasanya obat penambah bobot ayam itu lebih kepada memacu nafsu makan ayam saja, atau kadang ya cuma pemberian vitamin kepada ayam. Jadi intinya hanya sebagai pelengkap. Fungsi sebenarnya bukan menggemukkan ayam, tetapi hanya membantu menyehatkan ayam. Jika ayamnya sehat, maka makannya kan lebih lahap. Kalau makannya lahap, maka ayam ini akan lebih gemuk teman-teman. Jadi sebenarnya bahan utama yang paling ampuh, obat yang bisa membuat ayam gemuk, yang membentuk daging di badan ayam itu adalah pakan. Ketika nutrisi pakan yang diberikan jelek, terus ayamnya dikasih obat penambah bobot ayam, ya tetap saja ayamnya akan tumbuh lambat. Tapi kalau nutrisi pakan yang diberikan itu bagus, ayamnya tidak diberi obat sekalipun, pasti akan tetap gemuk. Ini adalah pendapat kami pribadi. Jika teman-teman berbeda pendapat atau mungkin punya pengalaman yang berbeda, mungkin ada yang pernah mencoba ayamnya itu diberi pakan hanya dedak bekatul saja, kemudian diberi obat penggemuk, akhirnya ayamnya jadi gemuk. Kalau ada, boleh dituliskan di kolom komentar. Jadi intinya obat penggemuk ayam itu sifatnya hanya membantu, bukan penyebab utama yang membuat ayam itu gemuk. Baik, sekarang pertanyaannya adalah obat apa saja yang dipakai untuk membantu menggemukkan ayam. Yang pertama, ketika kita beli DOC, misal satu box isi 100 itu ya, DOC baru datang, masukkan ke kandang brooding, pastikan suhunya hangat sesuai kebutuhan ayam. Kemudian berikan air minum gula merah, gunanya sebagai pengganti tenaga. DOC yang saat perjalanan itu kan pasti kecapean ya, kita kasih gula merah itu sebagai pengganti tenaga. Itu juga bisa mencegah terjadinya kaki kering pada DOC. Kenapa kok harus dicegah supaya tidak kaki kering? Karena kalau DOC itu sudah kena kaki kering, wah itu sudah susah teman-teman. Hampir bisa dipastikan kedepannya akan tumbuh lambat. Kita capek tenaga, kita habis banyak pakan, tapi ujung-ujungnya rugi. Berapa takaran pemberian gula merah? Kalau kami ngasihnya tidak banyak teman-teman. Misal DOC satu box itu diberi air minum 1 liter, gula merahnya paling sekitar 50-60 gram saja. Nah, sampai berapa hari diberikan gula merahnya? Cukup berikan saat pertama kali DOC datang. Setelah itu langsung diganti dengan obat antibiotik yang berhubungan dengan pencernaan dan pernafasan. Tujuannya untuk mencegah penyakit. Diberikan berapa hari? Jadi diberikan sampai umur 5 hari. Supaya antibiotiknya ini menyatu dengan badan ayam, supaya ayamnya mendapatkan imun terhadap penyakit pencernaan dan pernafasan. Karena 2 penyakit ini yang paling rawan. Oke, Mas, pasti banyak yang penasaran obatnya seperti apa.
salah satunya saja ya teman-teman, bisa pakai Amkol. Coba kita lihat fungsinya. Amkol ini efektif mengobati infeksi bakteri pada saluran pencernaan seperti Salmonellus dan Coryza. Nah, ini semua akan berhubungan dengan bobot dan pertumbuhan ayam-ayam kita, teman-teman. Kalau pencernaan ayam itu sehat, otomatis bobotnya juga bertambah. Kalau pencernaannya rusak, pencernaannya sakit, pasti akan susah, bobotnya itu lambat pertumbuhannya. Kemudian yang terpenting lagi dalam menambah bobot ayam adalah kualitas bibit. Jadi masalah bibit ini harus diperhatikan. Jika DOC kita itu yang kita pelihara kualitasnya jelek, pasti kita rugi. Pastikan DOC kita ini bagus. Kalau DOC-nya sudah bagus, maka perhatikan juga kualitas pakannya. Jangan memilih pakan yang asal-asalan, asal murah. Misal ada pakan yang bagus, harganya katakanlah 500.000, terus kita ditawari sama yang jaga toko, ditawari pakan yang murah, mungkin harganya cuma 300.000, hampir setengah harga. Mungkin karena mau menghemat, maka dibelilah itu pakan yang harganya cuma 300.000. Akhirnya pertumbuhan ayamnya menjadi sangat lambat. Jadi untuk pakan DOC sebaiknya jangan pelit-pelit. Modal yang kita keluarkan untuk membeli pakan dengan kualitas terbaik, biasanya nanti hasilnya akan berbanding lurus, hasilnya akan baik juga. Sangat jarang terjadi ketika pakannya itu bagus tetapi hasil pertumbuhan ayamnya jelek, kecuali memang bibitnya yang jelek atau mungkin memang sudah takdir ya, tahu-tahu ayamnya sakit semua, diberi pakan bagus hasilnya tetap lambat. Nah, selanjutnya masalah kehangatan kandang brooding. Sangat penting untuk menjaga suhu supaya tetap stabil, teman-teman. Sebaiknya sesuaikan suhunya dengan kebutuhan ayam. Kalau kita tinggal di daerah yang dingin, maka watt lampunya itu dibuat lebih besar. Kenapa kehangatan kandang ini sangat penting? Jadi begini teman-teman, kehangatan kandang ini kalau kurang, ayam itu akan kedinginan. Kalau ayam kedinginan, mereka akan banyak menggerombol. Kemudian ketika mereka makan, pakan yang dimakan itu bukan dijadikan daging, tetapi hanya dijadikan energi untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, ketika suhunya pas, pakan yang dimakan itu akan jadi daging. Terus bagaimana kalau suhu itu kepanasan? Kalau suhunya kepanasan, ayamnya akan lebih banyak minum. Jadi dia nggak mau makan, hanya minum saja. Maka terjadilah ayam itu mencret, ujung-ujungnya kena CRD atau kena heat stress. Heat stress itu namanya ayam kepanasan. Kalau parah, pembuluh darahnya bisa pecah. Baik, usia 0 sampai 4 hari perhatikan suhu. Setelah itu usia 4 hari sampai 1 minggu itu ventilasinya dibuka sedikit demi sedikit, perlahan seiring bertambahnya usia ayam. Maka ventilasi ini nanti semakin diperlebar supaya aliran udaranya itu lancar, teman-teman, supaya ayamnya bisa mendapatkan pasokan udara yang segar. Jadi itulah tips singkat dari kami tentang cara untuk menambah bobot ayam. Kami rasa itu dulu sharing-sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Seandainya ada yang belum paham, silahkan simak video ini sekali lagi. Pokoknya terus ikuti video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like video ini, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.